Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke materi Sosiologi kelas 11 yang berjudul Kesetaraan dalam Perbedaan Sosial di Masyarakat. Hakikat keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman adalah perbedaan yang indah, sehingga dalam keberagaman kita harus berpikir keindahan yang sangat unik. Karena jika kita tidak melihat suatu perbedaan, kita tidak akan melihat suatu keindahan karena tidak ada perbandingan. Pengertian keragaman atau keberagaman. Keragaman berasal dari kata ragam yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tingkah laku, lagu, musik, langgam, warna, corak, ragi, laras, tata bahasa. Sehingga keragaman berarti perilaku beragam-ragam, berjenis-jenis, perihal ragam hal jenis. Keragaman yang dimaksud di sini adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, dan ras, agama, dan keyakinan, ideologi, adat, kesopanan, serta situasi ekonomi. Dapat disimpulkan, keragaman masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Membahas keragaman maka tidak akan luput dari apa yang diistilahkan sebagai pluralisme. Cara terminologis, plural adalah bentuk dasar dari kata pluralisme yang artinya lebih dari satu, sedangkan pluralisme ialah keadaan masyarakat majemuk berkaitan dengan sistem sosial politik. Sementara secara etimologis, pluralisme memiliki banyak arti, tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan makna. Sebagian ada yang mengatakan bahwa pluralisme adalah sebuah pengakuan atau hukum Tuhan yang menciptakan manusia yang tidak hanya terdiri dari satu kelompok, suku, warna kulit, dan agama saja. Jadi menurut pengertian ini, pluralisme mengakui perbedaan-perbedaan sebagai sebuah realitas yang pasti ada di mana saja. Salah satu contoh nyatanya keberagaman pluralisme yang ada dalam masyarakat Indonesia. Multikultural dapat diartikan sebagai keragaman atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, sehingga masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai kelompok manusia yang tinggal dan hidup menetap di suatu tempat yang memiliki kebudayaan dan ciri khas tersendiri yang setiap membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Setiap masyarakat akan menghasilkan kebudayaannya masing-masing yang akan menjadi ciri khas bagi masyarakat tersebut. Dan menurut J.S. Purnival, masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih komunitas atau kelompok yang secara kultural dan ekonomi terpisah-pisah, serta memiliki struktur kelembagaan yang berbeda satu sama lain. Menurut ilmuwan ini, berdasarkan konfigurasi dan komunitas etnik dibedakan menjadi 4 kategori. Yang pertama, masyarakat majemuk dengan kompetensi seimbang, bahwa masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas atau etnik yang mempunyai kekuatan kompetitif tidak yang kurang lebih seimbang. Koalisi lintas etnik sangat diperlukan untuk pembentukan suatu masyarakat yang stabil. Yang kedua, masyarakat majemuk dengan mayoritas dominan, bahwa masyarakat majemuk yang terdiri atas sejumlah komunitas etnik dengan kekuatan kompetitif lebih besar daripada kelompok lainnya, atau suatu kelompok etnis mayoritas mendominasi kompetisi politik atau ekonomi sehingga posisi kelompok-kelompok yang lain. Yang ketiga, masyarakat majemuk dengan minoritas dominan, bahwa suatu masyarakat di mana satu kelompok etnik minoritas mempunyai keunggulan kompetitif yang luas sehingga mendominasi kehidupan politik atau ekonomi masyarakat. Yang keempat, masyarakat majemuk dengan fragmentasi, bahwa masyarakat yang terdiri atas sejumlah kelompok etnik tetapi semuanya dalam jumlah yang kecil sehingga
Tidak ada satu kelompok pun yang mempunyai posisi politik atau ekonomi yang dominan. Masyarakat demikian ini sangat stabil tetapi masih mempunyai potensi konflik karena rendahnya kemampuan pembangunan koalisi. Yang selanjutnya menurut Nasikun, masyarakat majemuk merupakan suatu masyarakat yang menganut berbagai sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakat kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai suatu keseluruhan, kurang memiliki homogenitas kebudayaan, atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain. Selanjutnya menurut Pierre L. van den Berghe, ia tidak membuat suatu definisi khusus tentang masyarakat multikultural tetapi menyebutkan beberapa karakteristik yang merupakan sifat-sifat masyarakat multikultural, yaitu yang pertama, terjadi segmentasi ke dalam kelompok subbudaya yang saling berbeda. Yang kedua, memiliki struktur yang terbagi ke dalam lembaga non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat dasar. Yang keempat, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling tergantung secara ekonomi. Yang kelima, adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain. Selanjutnya, faktor penyebab masyarakat multikultural. Yang pertama, latar belakang historis. Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunani, yaitu suatu wilayah di Tiongkok sebagian selatan yang pindah ke pulau-pulau di Nusantara. Perpindahan itu terjadi secara bertahap dalam waktu dan jalur yang berbeda. Ada kelompok yang mengambil jalur barat melalui Selat Malaka menuju Pulau Sumatera dan Jawa. Sedangkan kelompok lain mengambil jalan ke timur, yaitu melalui Kepulauan Formosa atau Taiwan di sebelah selatan Taiwan, di sebelah selatan Jepang menuju Filipina, dan kemudian meneruskan perjalanan ke Kalimantan. Dari Kalimantan ada yang pindah ke Jawa dan sebagian lagi ke Pulau Sulawesi. Yang kedua, kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis telah melahirkan berbagai suku bangsa, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, misalnya nelayan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain. Relief yang tajam dipisahkan oleh laut dan selat tentu akan menyebabkan terisolasinya kelompok masyarakat yang telah mencapai suatu tempat. Akhirnya mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan corak dengan lingkungan geografis mereka. Yang ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Pengaruh asing yang pertama mewarnai sejarah kebudayaan Indonesia adalah ketika orang-orang India, Tiongkok, dan Arab mendatangi wilayah Indonesia, disusul oleh kedatangan bangsa Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan yang beragam. Unsur-unsur perbedaan dalam masyarakat multikultural Indonesia. Indonesia adalah potret sebuah negara yang memiliki perbedaan keberagaman yang lengkap dan bervariasi. Bangsa Indonesia mempunyai bermacam-macam suku bangsa, dan setiap suku bangsa mempunyai ciri-ciri kebudayaannya tersendiri yang sesuai dengan latar belakang masing-masing pada setiap daerah. Indonesia mempunyai corak dan budaya masing-masing yang memperlihatkan ciri khasnya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai bentuk kegiatan sehari-hari, misalnya upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, dan tradisi lainnya. Contohnya adalah pemakaman daerah Toraja. Mayat tidak dikubur dalam tanah tetapi diletakkan dalam gua. Di daerah Bali, mayat dibakar atau ngaben. Perbedaan atau keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dua cara berpikir. Yang pertama, secara horizontal diferensiasi.
Keragaman masyarakat Indonesia jika dibedakan secara horizontal terdiri sebagai perbedaan fisik atau ras. Suku bangsa menempati wilayah dari Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan sebagainya. Berdasarkan perbedaan fisik atau rasnya, di Indonesia terdapat golongan-golongan fisik penduduk. Golongan orang Papua melanosoid. Golongan penduduk ini bermukim di Pulau Papua, Kei, dan Aru. Mereka mempunyai ciri fisik seperti rambut keriting, bibir tebal, dan berkulit hitam. Golongan yang kedua, golongan orang Mongoloid, berdiam di sebagian besar kepulauan Indonesia, khususnya di Kepulauan Sunda Besar, kawasan Indonesia Barat, dengan ciri-ciri rambut ikal dan lurus, muka agak bulat, kulit putih hingga sawo matang. Yang ketiga, golongan Pedoid, antara lain orang-orang Kubu, Sakai, Mentawai, Enggano, dan Tomura, dengan ciri-ciri fisik bertubuh relatif kecil, kulit sawo matang, dan rambut berombak. Perbedaan yang kedua, perbedaan suku bangsa. Di Indonesia hidup sekitar 300 suku bangsa dengan jumlah setiap sukunya beragam, mulai dari beberapa ratus orang saja hingga puluhan juta orang. Suku yang populasinya terbanyak antara lain suku Jawa, Sunda, Dayak, Batak, Minang, Melayu, Aceh, Manado, dan Makassar. Di samping itu terdapat pula suku bangsa yang jumlah penduduknya hanya sedikit, misalnya suku Nias, Kubu, Mentawai, Asmat, dan suku lainnya. Yang ketiga, perbedaan agama. Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan sehari-hari. Dalam praktiknya, fungsi agama dalam masyarakat adalah berfungsi edukatif, penyelamat, sebagai perdamaian, sosial kontrol, pemupuk rasa solidaritas, transformatif, kreatif, dan sublimatif. Pada dasarnya agama dan keyakinan merupakan unsur penting dalam beragam bangsa Indonesia. Hal ini terlihat banyak agama yang diakui di Indonesia, yaitu ada 6. Sekarang Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Perlu kalian ketahui bersama bahwa jauh lebih sebelumnya masyarakat Indonesia mengenal agama. Di Indonesia telah berkembang suatu kepercayaan yang dinamakan animisme, dinamisme. Animisme dan dinamisme merupakan kepercayaan yang paling tua dan berkembang sejak zaman prasejarah, sebelum bangsa Indonesia mengenal tulisan. Yang keempat, perbedaan jenis kelamin adalah suatu yang sangat alami. Perbedaan seperti ini tidak menunjukkan adanya tingkat atau perbedaan kedudukan dalam sistem sosial. Anggapan superior bagi laki-laki dan inferior bagi perempuan adalah tidak benar. Masing-masing mempunyai peran dan tanggung jawab yang saling membutuhkan dan melengkapi. B. Secara vertikal atau stratifikasi. Perbedaan secara vertikal adalah perbedaan individu atau kelompok dalam tingkatan secara hierarki, atau perbedaan dalam kelas-kelas yang berbeda tingkatan dalam suatu sistem sosial. Perbedaan secara vertikal ini dikenal dengan stratifikasi. Keanekaragaman dalam tingkat atau kelas sosial ini disebabkan oleh adanya sifat yang menghargai atau menjunjung tinggi sesuatu, baik yang berkenan dengan barang-barang kebutuhan, kekuasaan dalam masyarakat, keturunan, dan pendidikan tertentu yang dapat dicapai seseorang. Namun secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam keberagaman beberapa. Yang pertama, keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu pastilah mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat.
Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Perbedaan suku bangsa satu dengan satu bangsa yang lain di suatu daerah dapat dilihat dari ciri-ciri. Yang pertama, tipe fisik seperti warna kulit, rambut. Yang kedua, bahasa yang dipergunakan, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Madura. Yang ketiga, adat istiadat, misalnya pakaian adat, upacara perkawinan, dan upacara kematian. Yang keempat, kesenian daerah, misalnya tari janger, tari serimpi, tari cangkalele, dan tari saudati. Yang kelima, kekerabatan, misalnya patrilineal dan matrilineal. Yang keenam, batasan fisik lingkungan, misalnya Baduy dalam dan Baduy luar. Cara menyikapi keberagaman suku bangsa di Indonesia: yang pertama, menerima suku bangsa lain dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menambah pengetahuan kita tentang suku-suku lain. Mempelajari suku lain tidak harus datang ke daerah tempat tinggal mereka. Yang ketiga, tidak menjelek-jelekan atau menghina dan merendahkan suku-suku lain. Kita manusia yang diciptakan Tuhan memiliki harkat dan martabat yang sama. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Secara historis, bahasa Indonesia merupakan salah satu dialek temporal dari bahasa Melayu yang struktur ataupun khasanahnya sebagian besar masih sama atau mirip dengan dialek-dialek temporal terdahulu seperti bahasa Melayu klasik dan bahasa Melayu kuno. Secara sosiologis, bolehlah kita katakan bahwa bahasa Indonesia baru dianggap atau lahir atau diterima keberadaannya pada tanggal 28 Oktober 1928. Secara yuridis, baru tanggal 18 Agustus 1945 bahasa Indonesia secara resmi diakui keberadaannya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai penghantar pendidikan di perguruan-perguruan di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa dinamis yang hingga sekarang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan asing. Namun perlu diketahui bahwa keragaman bahasa daerah di Indonesia mengalami kepunahan. Menurut Bambang Kaswanti Purwo, laju kepunahan bahasa di Indonesia sebagai negara kedua di dunia yang memiliki bahasa paling banyak, yaitu 706 bahasa setelah Papua Nugini, yaitu 867 bahasa, cukup memprihatinkan. Dari jumlah tersebut ada 109 bahasa di luar Papua yang punya penutur kurang dari 100.000 orang, seperti Tondano di Sulawesi, Tanibar di Nusa Tenggara, Ogan di Sumatera Selatan, serta Buru di Maluku. Selanjutnya, keberagaman agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berikut adalah 6 agama di Indonesia. Yang pertama, Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan 85% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Pada abad ke-12, sebagian besar pedagang Islam dari India tiba di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Hindu yang dominan beserta kerajaan Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya mengalami kemunduran, di mana banyak pengikutnya berpindah agama Islam. Dalam jumlah yang lebih kecil, banyak penganut Hindu yang berpindah ke Bali, sebagian Jawa, dan Sumatera. Yang kedua, Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda pada sekitar abad ke-16. Kebijakan VOC yang mereformasi Katolik dengan sukses berhasil meningkatkan jumlah penganut paham Protestan di Indonesia. Agama ini berkembang dengan pesat pada abad ke-20 yang ditandai oleh kedatangan para
misionaris dari Eropa ke beberapa wilayah di Indonesia seperti di wilayah barat Papua. Di Indonesia terdapat 3 provinsi yang mayoritas penduduknya adalah Protestan, yaitu Papua, Ambon, dan Sulawesi Utara. Yang ketiga, Hindu. Kebudayaan dan agama Hindu tiba di Indonesia bersama waktunya dengan kedatangan agama Buddha yang kemudian menghasilkan sejumlah kerajaan masa Hindu-Buddha seperti Kutai, Mataram, dan Majapahit. Kerajaan ini hidup hingga abad ke-16 Masehi ketika kerajaan Islam mulai berkembang. Yang keempat, Buddha. Sejarah Buddha di Indonesia berhubungan erat dengan sejarah Hindu. Sejumlah kerajaan Buddha telah dibangun sekitar periode yang sama, seperti kerajaan Sailendra, Sriwijaya, dan Mataram. Kedatangan agama Buddha telah dimulai dengan aktivitas perdagangan yang mulai pada awal abad pertama melalui jalur sutra antara India dan Indonesia. Sejumlah warisan dapat ditemukan di Indonesia mencakup Candi Borobudur di Magelang dan patung atau prasasti dari sejarah kerajaan Buddha yang lebih awal. Yang kelima, Katolik. Awal mula abad ke-14 sampai abad ke-18 agama Katolik tiba di Indonesia bersamaan saat kedatangan bangsa Portugis yang kemudian diikuti bangsa Spanyol yang berdagang rempah-rempah. Agama Katolik mulai berkembang di Jawa Tengah ketika Prince Panlit menetap di Muntilan pada tahun 1896 dan menyebarkan iman Katolik kepada masyarakat setempat. Yang keenam, Konghucu. Agama Konghucu berasal dari Cina daratan yang dibawa oleh para pedagang Tionghoa dan imigran. Diperkirakan pada abad ke-3 Masehi orang Tionghoa tiba di Kepulauan Nusantara. Berbeda dengan agama yang lain, Konghucu lebih menitik beratkan pada kepercayaan dan praktik yang individual, lepas daripada kode etik melakukannya. Bukannya suatu agama masyarakat yang terorganisasi dengan baik atau jalan hidup atau pergerakan sosial. Yang terakhir, keberagaman kesenian dan tradisi. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan telah diberi karunia akal untuk berpikir, berkreasi, dan sebagainya. Dengan akal manusia dapat mengembangkan berbagai kemampuan untuk menciptakan karya yang bernilai tinggi. Salah satu karya manusia adalah seni. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi. Dengan demikian, seni adalah suatu hasil karya manusia yang mempunyai keindahan dan dapat dinikmati serta dirasakan oleh manusia. Contoh, kesenian yang ada di Indonesia antara lain debus dari Banten, ondel-ondel dari Jakarta, wayang golek dari Jawa Barat, dan sebagainya. Selain hasil kesenian yang sudah disebutkan tadi, suku-suku bangsa di Indonesia juga mempunyai hasil karya seni dalam bentuk benda. Karya seni yang dihasilkan oleh seniman dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia antara lain seni lukis, seni pahat, seni ukir, patung, batik, anyaman, dan lain-lain. Benda-benda karya seni yang terkenal antara lain ukiran Bali dan Jepara, patung Asmat, dan patung-patung Bali, anyaman dari suku-suku Dayak di Kalimantan, dan lain-lain. Selain hasil karya berupa kesenian, Indonesia juga kaya akan keberagaman tradisi. Tradisi dalam bahasa Latin traditio, yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Pengertian keberagaman tradisi adalah keanekaragaman kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Untuk materi bab 3 ini kita cukupkan. Sampai bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.